Budaya dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Vita Balvalokman dengan NIM 210100163. Saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama, terutama di negara Indonesia. Sebelumnya, tentu saja kita harus mengetahui apa itu kerukunan antar umat beragama dan mengapa kerukunan antar umat beragama itu penting. Apa itu kerukunan dalam umat beragama? Kerukunan umat beragama dapat diartikan sebagai hubungan yang dilandasi dengan saling toleransi, menghormati, dan menghargai antara sesama umat beragama. Tujuannya untuk bisa saling menghargai adanya kesetaraan pengamalan agamanya dan bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai. Kerukunan antar umat beragama itu penting di Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang majemuk. Artinya, Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan golongan. 6 agama yang diakui oleh Indonesia sendiri yaitu adanya agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali konflik yang terjadi karena adanya perbedaan agama tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hubungan dan kerukunan antar umat beragama, diciptakan sebuah konsep yang dinamakan sebagai Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama ini merupakan suatu usaha dari pemerintah agar kehidupan beragama di Indonesia dapat berjalan dengan damai dan rukun. Sesuai namanya, Tri Kerukunan Umat Beragama adalah konsep yang berisi 3 pokok dalam kerukunan umat beragama. Isi Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu yang pertama, kerukunan antar sesama umat beragama, yaitu meskipun menganut agama yang sama, adanya kerukunan antar sesama umat beragama penting agar tidak muncul konflik. Yang kedua, yaitu kerukunan antar umat beragama. Artinya, kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang paling penting untuk mencegah adanya konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan keyakinan. Yang ketiga, yaitu kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Artinya, pemerintah memegang peran yang penting dalam menjaga kedamaian negara. Untuk itulah, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah juga harus dijaga. Pemerintah harus ikut andil dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, di mana tentu saja semua umat beragama juga harus bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh peraturan pemerintah yang membahas kerukunan hidup umat beragama harus mencakup 4 pokok masalah sebagai berikut. Yang pertama, pendirian umat ibadah. Yang kedua, penyiaran agama. Yang ketiga, bantuan keagamaan dari luar negeri. Yang keempat, tenaga asing bidang keagamaan. Sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai umat Buddha, kita dapat melakukan beberapa upaya dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Upaya yang dapat ditempuh umat Buddha dalam rangka menuju terciptanya dan melestarikan Tri Kerukunan yaitu dengan meningkatkan moral, etika, dan akhlak bangsa yang disebut dengan sila. Selain menjaga diri dengan sila, umat Buddha dapat mengembangkan kesempurnaan-kesempurnaan yang disebut paramita. Menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan dapat mengakibatkan adanya pertentangan dan pertengkaran. Sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha dijelaskan dalam Dhammapada ayat 5, yaitu, di dunia ini kebencian belum pernah berakhir jika dibalas dengan membenci, tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal abadi. Sabda Sang Buddha dalam Dhammapada ayat 6 yaitu sebagai berikut. Mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah. Tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini damai dan tenang. Dari kutipan tersebut, dapat dengan jelas diungkapkan bagaimana akibat dari pikiran yang jahat bagi seseorang, bagi suatu golongan tertentu, bagi suatu bangsa, bahkan bagi umat manusia. Maka diperlukan kedewasaan berpikir, berkata dan bertindak, yaitu sila. Dasarnya adalah ajaran Buddha yang terdapat dalam Anguttara Nikaya 2, yaitu Lokapala Dhamma atau Dhamma pelindung dunia, yang terdiri atas 2, yaitu yang pertama hiri, perasaan malu untuk berbuat tidak baik, serta otapa, yaitu rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Sebagai umat Buddha Indonesia, hendaknya kita selalu menjadikan ajaran-ajaran Sang Buddha sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.